fun, energik, megah, tapi berat untuk di drive. Itu adalah rangkuman dari ayam yang akan kita bahas kali ini, RT-T10. Semua balik lagi di YouTube. Udah lama gak bahas planar karena memang gak banyak juga produk planar yang mampu saya beli kali ya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah ayam yaitu RT-T10 planar dengan harga sekitar 1,4 juta. Ini bukan ayam yang bener-bener baru. Saya pertama lihat itu akhir tahun lalu kalau nggak salah. Tapi mungkin baru mencoba penetrasi masuk ke Indonesia akhir-akhir ini. Di marketplace pun yang jual juga kebanyakan masih pre-order. Oke, kita langsung aja seperti biasa bahas paket penjualannya yang sayangnya saya dapat unit ini dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Paketnya datang diantar sama Pak Pos dalam kondisi kardusnya penyok ya, dan bener aja di dalam boxnya hancur. Tapi untungnya unit yang saya terima dan semua kelengkapannya di dalam itu aman. Gak tahu ini kesalahan di pihak yang mana, apakah pengiriman di kantor pos Indonesia atau sebelumnya, karena ini unitnya dikirim dari China. Tapi yang jelas di dalam box kita dapat ayam, kita dapat manual book, terus dapat kabel, dapat ear tips dan juga hard case. Lanjut ke bagian desain dan build quality. Secara desain sebenarnya oke-oke aja, baik bentuk ayam dan kabel bagus-bagus aja. Cukup nice, nggak norak, bahkan menurut saya ini terlihat kalem dan low profile. Untuk build quality yang bisa diapresiasi sayangnya cuman kabel dan hard case-nya. Sementara untuk ear tips, entah kenapa kalau dipegang sebenarnya cukup lembut, cukup lunak, enak gitu ya. Tapi pas dipakai rasanya kaku dan seal-nya itu kurang dapat, susah dapat untuk fittingnya. Terus untuk ayamnya sendiri ini biasa banget untuk sebuah ayam dengan harga di atas 1 juta. Bodinya dari plastik yang terkesan sangat-sangat murahan, bahkan nozzle-nya aja agak tajam cuttingannya. Warnanya juga putih kusam. Ya selera sih kalau masalah warna. Oh ya, sebelum terlalu jauh dan masuk ke pembahasan suara, untuk fitting ini cukup nyaman karena secara bentuk dia cukup kecil dan ramping, asal jangan pakai ear tips bawaannya aja. Ear hooknya juga pas dan nyaman di kuping. Secara spek RT-T10 ini pakai 14,2 mm planar driver. Impedansinya di 16,5 ohm. Dan ada dua pilihan untuk konektornya, ada yang 4,4 balance, ada yang 3,5 single ended. Oke, untuk tes kali ini saya pakai source dari Vio KA17 dan ear tipsnya pakai H570. Musiknya saya pakai Apple Music. Dan ini ayam tuningannya enak banget secara suara. Nggak bright, nggak terkesan warm banget. Dan oke lah, gini aja. Kita mulai satu-satu ya. Kita bahas mulai dari bassnya dulu. Seperti layaknya planar, speednya itu cepat, kontrolnya juga bagus, sangat terjaga, gak bleber ke area manapun. Sub bassnya juga gak ganggu mid bassnya gak ganggu mid vokalnya. Bass dan impact yang didapat itu apa ya kalau nyebutnya, solid, tegas. Memang gak senatural dan seempuk bassnya dynamic driver, tapi ya ini adalah planar, memang seperti ini karakternya. Yang jelas dia punya bass yang clear, punchy, kontrolnya bagus, dan impact dari hentakan atau gebukannya itu dapat. Rumblingnya juga menurut saya cukup oke. Oh ya, hampir lupa. Buat teman-teman yang suka dengerin lagu dangdut, koplo dan sebagainya, bassnya si T10 ini mungkin akan terdengar kurang natural, kurang empuk, kurang ngayun. Tapi untuk saya pribadi, saya merasa ini adalah suara atau gimana ya bilangnya, kalau dengerin gendang itu suaranya jadi lebih cepat. Nah itu adalah hal baru untuk dengerin sebuah musik koplo atau dangdut. Saran saya sih
Cobain aja dengerin dengerin dangdut, dengerin koplo pakai planer. Asik kok. Nah, untuk mid sebenarnya kalau yang bener-bener mau cari vokal, teman-teman cari vokal itu, saya pribadi sih nggak menemukan wow factor ya di IM ini. Terutama untuk vokal nggak jelek sih sebenarnya, bagus. Cuman buat selera kuping saya kurang sweet, terutama untuk vokal cewek. Nah untuk vokal cowok oke lah, bobot dan presentasinya juga pas. Terus presentasi untuk instrumen kayak gitar, snare, piano, biola dan sejenisnya enak banget, sangat-sangat open dan tetap terdengar jelas walaupun banyak instrumen dalam satu waktu yang bersamaan. Terus apalagi ya? Ya, sibilance hanya ketemu di lagu-lagu yang memang rawan sibilance, selebihnya aman. Terus untuk bahas treble sebagai gambaran aja, teman-teman yang suka KZBR2 yang ceres-ceres string-stringnya itu ditonjolin, sangat-sangat airy di ujungnya. Nah di RTT10 ini dia planer yang gak seagresif BR2. Frekuensi setelah 8K itu dia langsung turun, dan buat saya ini jauh lebih nyantai dan lebih ramah aja suaranya untuk kebanyakan orang. Bukan berarti gak bagus, kita tetap dapat treble yang ekstensinya oke, dapat cering dan terus-terusnya perkusi tetap nikmat. Kesan airy walau nggak sebanyak BR2 tetap masih ada di sini. Mau play musik agak kenceng pun masih cukup oke ujung-ujung treble-nya. Mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan treble dari si RTT10 ini, dia itu lepas, tanpa ada penghambat tapi tetap lembut dan sesuai porsi. Nah, kalau ditanyain teknikalitas kayak gimana? Saya rasa ini cukup bagus ya di harganya sekitar 1,4. Faktor yang paling membuat saya suka adalah soundstage dan imagingnya. Bukan cuman kanan kiri, tapi depth atas bawahnya itu berasa. Untuk detail ya udah nggak usah ditanyain, di atas 1 juta udah kebanyakan IM di harga segitu bagus-bagus untuk detailnya. Separasi juga bagus, bisa misah-misahin instrumen walau mungkin belum sampai di kelas IM multi driver. Resolusinya juga bening. Terus untuk drivability-nya cukup berat, sorry to say. Sebagai perbandingan aja, Soundram SR5 saya itu udah bisa enak, bisa nyanyi pakai KA17 di volume 30. Tapi si RTT10 ini baru dapat feel emosi dari sebuah lagu dan dinamika itu di volume 4142. Itu kondisi desktop mode-nya nyala. Kesimpulannya gimana? Di harganya mungkin RTT10 akan bersaing dengan S12, S08 dari Let's Sure, ada Tin Hi-Fi Dudu, dan ada Kevin Kleiner. Mana yang terbaik? Saya nggak tahu karena ada yang belum pernah coba, apalagi head to head. Tapi kalau merem tanpa melihat saingannya untuk harga 1,4 juta secara suara sebenarnya oke. Sayangnya build quality-nya memang agak kurang. Tapi buat yang suka sama KZBR2 dan pengen upgrade dengan suara yang lebih kalau dibilang lebih dewasa, lebih warm, ini oke kok. Fittingnya juga nyaman dan ya itu, sayangnya cuma satu, build quality-nya aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk RTT10 ini. Komen aja di bawah buat diskusi, ngasih saran, tanya-tanya atau apapun lah. Yang sudah nonton sampai akhir, like aja kalau teman-teman suka sama videonya. Feel free buat subscribe, dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.